Assalamualaikum Sobat Islam. Saat ini banyak sekali para ustadz atau kiai yang memberantas para dukun yang menyimpang dari jalan Allah. Mulai dari Ustadz Ujang Bustami Cirebon, Gus Idris Malang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Banyak dari kita mempertanyakan kesaktian apa yang dimiliki Ustadz Ujang Bustami dan yang lainnya, sehingga mampu dan berani memberantas praktek perdukunan yang ternyata banyak sekarang ini. Banyak pula pendapat bahwa kekuatan atau kesaktian yang dimiliki Ujang Bustami adalah karena banyak amalan-amalan yang dikhususkan untuk kesaktian. Ada pula yang mengatakan bahwa kesaktian Kang Ujang Bustami karena masih ada garis keturunan dari Sunan Gunung Jati. Berikut silsilah Ustadz Ujang Bustami. Nama saya Ujang Bustami bin Lukman Hakim bin Kiai Khudori bin Kiai Jamhur bin Kiai Arif bin Tubagus Muhyiddin bin Tubagus Muhammad Soleh bin Tubagus Bunyamin bin Maulana Asikin bin Maulana Zainal Arifin bin Maulana Abdul Mahasin bin Maulana Mansur bin Maulana Abdul Fatah Tirtayasa bin Maulana Abdul Mafakir bin Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Kang Ujang Bustami mengatakan kalau beliau masih keturunan Tubagus dan masih keturunan orang soleh walaupun tidak ingin menonjolkan keturunannya. Kini kita mulai tahu bahwa praktek perdukunan makin marak dan mudah untuk digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai keinginannya dengan cara yang menyimpang dan tentunya keluar dari jalan Allah. Sementara banyak dari para pengguna untuk memenuhi keinginannya dengan cara ini, mulai dari menyakiti, membuat orang sengsara, hingga membuat orang meninggal dengan praktek perdukunan menyimpang. Inilah yang membuat Ustadz Ujang Bustami tergerak untuk memberantasnya dan akan terus mengejar di mana para dukun santet dan sejenisnya berada, karena sangat merugikan banyak orang tidak berdosa dengan dukun santet dan sejenisnya. Yang jelas dengan adanya Kang Ujang Bustami dan siar dengan menyadarkan para dukun santet dan sejenisnya saat ini telah membuat para dukun sadar dan kembali ke jalan yang benar. Inilah dukungan untuk para pemberantas dukun santet seperti Kang Ujang Bustami dan Gus Idris dari Kiai Profesor Dr. Haji Ahmad Jahro MA Al-Khofid. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, pakar fikih kontemporer, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Iman Masjid Seluruh Indonesia, Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang Jawa Timur, pengasuh Pondok Pesantren An-Najah Tambak Beras Jombang, dan masih banyak lagi gelar lainnya. Berikut pendapatnya. Memang wajar kalau ada yang pihak tersinggung, ya wajar. Tapi kalau ilmu ini untuk memberantas persantetan ya harus kita dukung. Santet itu penjelasan ngerti ya, santet itu pembunuh bayaran, tapi tidak kelihatan. Kalau yang membunuh bisa dituntut, ini kalau ini tidak bisa dituntut. Itu kejahatan yang luar biasa, menyengsarakan orang, menyiksa orang, merugikan orang, membunuh orang, harus dihadapi. Itu bukan settingan, tidak, benar-benar berjuang. Soal ada yang mengatakan settingan, ya sudahlah, itu mungkin ya perspektif yang berbeda. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa saya salut, mereka masih muda, kemudian sudah bisa memiliki ilmu yang digunakan untuk kebaikan. Ada yang mengatakan, loh itu kan keluarganya malu juga, keluarga yang tukang santet itu kan malu kalau diekspos. Ya mohon maaf ya, malunya keluarga mereka jauh lebih ringan dibanding hancurnya banyak keluarga. Dan mereka dengan enteng dan bangga mengatakan sudah nyantet sekian ratus orang, itu enteng sekali. Sungguh saya salut kalau ada orang yang punya kekuatan spiritual untuk menghadapi seperti itu, supaya mereka tobat juga, siapa tahu moga-moga Allah SWT berkenan mengampuni. Sementara juga Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disebut UAS memberikan tanggapan mengenai Ustadz atau Kiai terkait kesaktian dan karomah yang mungkin terdapat juga pada Ustadz Ujang Bustami dari Padepokan Anti Galau Cirebon. Kenapa ada sebagian ulama dan kiai mempunyai
karomah sakti seperti kebal, itu semua karena keimanannya atau bantuan jin? Hadis tentang karomah sahih, buka sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat. Coba tengok bunyi hadisnya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat, bukan yang wajib. Salat sunat, puasa sunat, zikir sunat, sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jatuh cinta Allah kepada hamba itu karena ibadah sunatnya banyak. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya dia memandang dengan mata. Idza ra'aital latiyati, idza ra'aitar rajula, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas awan, yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu. Kau tengok ada orang berjalan di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau tertipu. Kebal, jangan kau tertipu. Lalu apa? Pandanglah istiqomahnya. Kode etik dalam tasawuf ahlu sunnah wal jamaah, pandanglah istiqomahnya dalam beramal. Menurut UAS bahwa kesaktian atau karomah yang dimiliki kekasih Allah yang dikehendakinya akan dengan mudah melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia yang mungkin untuk melumpuhkan para dukun santet yang keluar dari jalan Allah tersebut. Dan kita wajib percaya akan kekuasaan Allah yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki tanpa harus mempertanyakan kebenaran atau keasliannya. Karena kebenaran dan keaslian hanya mereka sendiri yang tahu dan menjadi tanggung jawab sendiri tanpa kita harus mempermasalahkannya. Yang terpenting adalah kita bisa mengambil hikmah kebaikan dan mengamalkan dari apa yang telah disiarkan oleh para ustadz yang memberantas para dukun santet tersebut. Demikian rangkuman ulasan kami tentang kesaktian atau karomah yang dimiliki oleh orang-orang yang Allah kehendaki mungkin dimiliki oleh Kang Ujang Bustami, Gus Idris ataupun yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.